Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bisanadil muttasil ilaihi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Fa ahlur raf'i wan nasbi 'arifun wasilun wa ahlul khafdhi talifun ta'ihun wa ahlul jazmi sa'irun. Ya, jadi sudah kita baca bahwa khafd, bahwa rafa' adalah keadaan di mana seorang hamba meninggi derajatnya di sisi Allah. Khafd merendah derajatnya di sisi Allah. Nasab tinggi juga, tapi dia kecondongannya pada penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jazam adalah upaya untuk menuju ketinggian itu, suluk. Maka dikatakan ya orang yang rafa' dan nasab arifun wasilun, itu orang-orang yang sudah arif, yang sudah ma'rifat, wasilun yang sudah sampai. Wa ahlul khafd, orang yang direndahkan oleh Allah karena ulahnya sendiri, talifun ta'ihun, mereka orang yang tersesat, mereka orang yang merugi. Wa ahlul jazmi sa'iru, sedangkan ahlul jazm adalah yang berjalan, yang sedang berjalan menuju ketinggian derajat itu. Wa qad yatalawwanul 'abdu bainar raf'i wal khafd, terkadang hamba turun naik, rafa' khafad, rafa' khafad. Fataratan yaghlibu nafsahu fayartafi', terkadang dia mampu mengalahkan nafsunya maka meninggi derajatnya. Wataratan taghlibu alaihi nafsu fayarkhafi', terkadang sebaliknya nafsunya yang menaklukkannya maka dia merendah. Mereka yang kadang begini kadang begitu namanya apa? Namanya haula'i ahlut talwin qabla tamkin. Namanya ahlut talwin qabla tamkin, orang-orang yang masih labil sebelum stabil. Orang ahli labil sebelum stabil. Wa qad yakunu talwin ba'da tamkin. Jadi sebelum stabil labil dulu, bolak-balik antara khafad rafa', khafad rafa', khafad rafa', kemudian dia tetap pada rafa'. Terkadang sebaliknya, jadi dia tamkin dulu, sudah mencapai tujuannya, baru kemudian dia bolak-balik. Tapi bolak-balik tidak sama dengan bolak-balik yang tadi. Dibilang waqad wa huwa talwinul 'arif ma'al maqamat. Setelah dia mencapai ma'rifat, maka kemudian dia berbolak-balik dalam maqamat-maqam yang tinggi-tinggi itu. Habis itu banyak makam-makam, dia berbolak-balik dari makam yang tinggi ke makam tinggi yang lainnya. Itu saking panjang perjalanannya. Fa yatalawwanu fi kulli maqamin bilaun, maka begitu dia bolak-balik dari berbagai makam itu, maka keadaannya pun berubah-ubah tergantung makam di mana dia sedang berada. Fataratan yadhhuru alaihi al-haibatu wal khauf, wa taratan yadhhuru alaihi ar-raja' wal bast. Terkadang pada makam tertentu dia terlihat sangat karismatik dan sangat ditakuti, disegani. Tapi terkadang dia sedang ceria dan sangat sangat menyenangkan, mudah untuk didekati. Wa taratan yadhhuru alaihi al-wara' wal kaf, wa taratan yadhhuru alaihi ar-raghbatu wal akhdh. Ketika dia di makam yang lain lagi, dia meninggalkan banyak hal. Tapi pindah ke makam yang lain lagi, dia melakukan banyak hal. Wa taratan yadhhuru alaihi syauq wal qalaq. Kadang-kadang dia pada makam dia merasa sangat rindu. Wa taratan yadhhuru alaihi sukun wa tama'. Terkadang dia tenang, adem lah, kalem. Dan kadang-kadang dia heboh dengan kerinduannya. Semua itu
makam-makam yang ditempuh oleh hamba-hamba Allah yang saleh fi maqamatil wilayah. Makam-makam para wali itu kan bertingkat-tingkat. Wa qad yatlubul 'abdur raf'a fa yankhafid. Terkadang hamba dia selalu mengejar ketinggian, yang ada malah dia semakin jatuh. Wa huwa man sabaqa lahul hirman. Itu mereka yang sudah dicap oleh Allah tidak akan sampai. Wal a'yadzu billahi ta'ala. Wa qad yatlubul khafd fa yartafi'. Wa ma huwa man sabaqat lahul inayah ila akhirih. Lahul inayah fala tadurruhul jinayah. Kadang sebaliknya, dia mengejar kerendahan malah meninggi derajatnya. Itu mereka yang sudah dilindungi oleh Allah dari kerugian. Rubbama qada 'alaika bidzamb fa kana sababan lil wusul. Luar biasa ungkapan. Rubbama, seringkali, terkadang, betapa Allah menakdirkan kamu berdosa, fakana sababan lil wusul. Tapi ketika Allah menakdirkan kamu melakukan dosa, justru sesungguhnya Allah memberikan kamu jalan agar dapat kamu tempuh untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat, dengan istighfar dan seterusnya, dengan merasa hina, dengan tawadhu. Semua itu dengan sebab adanya dosa. Jadi terkadang Allah menakdirkan kita berbuat dosa itu bukan untuk mencelakakan kita, tapi justru untuk mempermudah jalan sampai kepadanya. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Makanya pertanyaan, dosa itu takdir Allah juga enggak? Karena kadang-kadang begitu orang nanya. Ujung dari pertanyaan itu yang tidak baik. Apa itu? Terus kenapa kita disalahkan? Kok kita dimasukkan ke neraka? Karena Allah yang buat kita. Nauzubillah, itu sul adab. Tapi ala kulli hal, namanya orang bertanya, maka kita tegas. Banyak ragam jawaban terhadap pertanyaan akidah seperti itu. Pertanyaan akidah itu antara lain, dan ini sering saya pakai menjawab, iya, Allah yang menakdirkan kamu berdosa supaya kamu beristighfar dan bertaubat. Yang mana dengan istighfar dan taubat itu menjadi jalan mau masuk surga. Jadi sebenarnya Allah ingin kamu masuk surga, makanya dibuat kamu berdosa. Terus kok masuk neraka misalnya karena kamu tidak bertaubat, karena kamu tidak beristighfar. Karena Allah bikin kamu berdosa supaya kamu taubat, supaya kamu istighfar. Tapi kamu nggak taubat. Nah, karena kamu nggak taubat itu salahmu sendiri. Kenapa nggak bertaubat? Masuk neraka sana. Nauzubillah min dzalik. Falil asma'i min dzalika. Sekarang tanda-tanda isim saja. Tadi kan tanda-tanda i'rab secara umum. Sekarang tanda-tanda i'rab yang masuk pada isim. Kan begitu. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Sedangkan fi'il walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Secara nahwu insyaallah kalian paham. Yang belum paham harus paham. Lucu juga matan jurumiyah yang dipahami sisi tasawufnya, nahwunya tidak. Agak lucu ya. Jadi harus pahami juga nahwunya. Baik. Bagaimana penjelasan musannif radhiyallahu anhu terhadap ibarat yang ini? Taqaddama annal qismata thalathatun, syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Fa ahlus syari'ati qa'imun bi aqwalihi alaihi salatu wassalamu wa ahlul tariqati qa'imun bi af'alihi sallallahu alaihi wasallam wa ahlul haqiqati qa'imun bi ahwalihi wa akhlaqihi. Fa ahlul aqwal humul mu'abbaru anhum bil asma'.
li'annahum fanuna fil asma li'anna dzikrahum julluhu lisaniyun wa amaluhum julluhu badaniyun fa yuqalu min tariqil isyarati fa li ahli asma min dzalika ar-raf'u taratan. Nah, kan sudah lewat pada bab-bab sebelumnya isim fi'il huruf itu ya, dijelaskan salah satu penjelasannya isim fi'il huruf itu isyarat kepada syariat, tarekat, hakikat. Nah, dan isim itu isyarat kepada syariat. Maka falil asma'i min dzalika ar-raf'. Kenapa isim disyaratkan kepada syariat? Karena orang yang di syariat zikirnya lisan dan amalnya badan, masih pada level itu syariat kan, belum sampai tembus ke hati, belum sampai tembus ke rohnya, masih lisan dan jawarih, anggota badan. Tapi itu sudah luar biasa. Dan orang yang di syariat itu saja ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Orang yang rajin berzikir walaupun hanya sebatas lisan, dan rajin beribadah walaupun hanya sebatas badan, ada tanda-tandanya. Ya, dan sudah juga kita baca isim di situ isyarat kepada zikir dengan isim mufrad Allah. Apa tanda-tanda orang yang teguh menjalankan syariat? Ini dia, ar-raf'u taratan wan nasbu taratan ukhra wal khafdu. Ya, namanya level-level awal mungkin ya. Jadi kadang shit, kadang meow, kadang cuing. Adalah seperti apa? Ar-raf'u taratan in istaqamat aqwaluhum wa qawiyat dalailuhum fayartafi'un ila darajatis salihin. Walaupun hanya lisannya yang berzikir, walaupun hanya badannya yang beribadah, tapi kalau istiqamah dan kuat himmahnya, semangatnya, yartafi'un, dia akan rafa' ke derajat orang-orang saleh. Wan nasb itu tawassut bainal irtifa' wal khafd, sedang-sedang. Kadang sedang-sedang. Wal khafd, terkadang dia malah jatuh ketika dia lalai, ketika dia bermaksiat. Kan orang yang bisa saja orang rajin ibadah tapi juga melakukan maksiat. Nah, itu keadaan khafd, itu sedang dalam keadaan khafd. Tapi teruslah orang yang berbuat maksiat ini kan bukan kita semua bukan maksum. Kalau berbuat maksiat jangan terlalu dibesarkan. Yang penting jalankan juga ibadat dan ketaatan. Asal jangan maksiat saja. Saya banyak dosa, ya sudah. Tapi perbanyak juga ibadah. Kan ibadah pahala bisa menghapus dosa. Jadi dalam Islam itu sebenarnya tidak susah. Tidak perlu berlebihan galaunya atau bersedihnya meratapi dosa. Kan Anda tidak maksum, jadi Anda harus berdosa. Tapi seperti tadi, jangan hanya berdosa, bertaubatlah, lakukanlah amal-amal ibadah yang lain, ya, sehingga dikatakan di sini wal khafdu taratan ukhra wa huwa halu fayasqutuna an darajatis salah wa yankhafiduna ila asfali safilin haitsu lam tasbiq lahum inayatul muqarrabin. Ya, terkadang orang yang rajin syariatnya bagus, tapi kalau tenggelam juga dalam kemaksiatan, dan kemaksiatan yang paling besar, paling berbahaya, memusuhi para wali. Paling besar. Kenapa paling besar?
La ilaha illallah. Karena yang namanya memusuhi para wali, apa kata Allah dalam hadis qudsinya, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, hati-hati, saya perangi dia, saya musuhi dia, dan saya umumkan perang atasnya. Pokoknya murka luar biasa Allah. Dan kalau sudah murka, hati-hati, sulit jalan untuk selamat kalau sudah memusuhi para walinya. Kalau maksiat, mohon maaf, yang lain-lain tidak usah saya sebut, seperti apa, melakukan apa, seperti mengambil apa, seperti ya, dosa tetap dosa, tapi masih lumayan besar jalan Allah mengabaikan itu, tidak menghiraukan itu dan menghapusnya dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Tapi kalau memusuhi para wali, apalagi misalnya kita punya guru, kita punya mursyid, lalu kita lukai, lalu sakiti, kan dosa lek guru dina bau. Betul itu, betul sekali. Nauzubillah min dzalik. Itu bisa melunturkan malah semua syariat yang kita lakukan. Walaupun serajin-rajinnya, Allah sudah tidak suka, Allah tidak. Subhanallah. Man 'ada li waliyan, barang siapa memusuhi waliku, kata Allah. Dan Allah tidak pandang. Di situ nggak ada kecuali kalau dia rajin apa, tidak ada. Pokoknya memusuhi waliku sudah tertutup pintu rahmat. Hati-hati, itu makanya bahayanya ketika para aulia Allah dimusuhi, dicela, dicaci, ila akhiri. Dan betapa mulianya orang yang cinta kepada aulia Allah salihin, memuliakan para aulia Allah salihin, apalagi sampai mengikuti jejak-jejak beliau. Masya Allah, betapa untung dan selamatnya, walaupun syariatnya kacau balau. Tapi ya di sini bukan kita menyuruh, bukan menganggap syariat tidak penting dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita di sini penekanannya apa? Syariat sangatlah penting, tapi sia-sia kalau memusuhi para kekasih Allah. Syariat sangat penting, tapi lebih terjamin lagi kesuksesannya, kediteraimaannya oleh Allah ketika disertai dengan mencintai para wali. Mahabbatul awliya, mahabbatul masyayikh, itu memang pintu utama, tidak bisa tidak, menuju mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan mahabbah Rasulullah otomatis sampainya ujungnya kemana? Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Wala jazma fiha, tidak ada jazam padanya. Lahum jazmu ahli al-ayan idh la yahsulul jazmul haqiqi illa li ahli syuhudi wal ayan, falaysa al-khabaru kal ayan idh la yaslumu sahibud dalil min al-khawatir ar-radiyah wasyubah asy-syaitaniyah fajulluhum ya'budu Allah ta'ala al-dhannin qawi. ولذلك عبر الله تعالى بالظن في مقام الجزم فقال يظنون أنهم ملاقو ربهم تسيرا وتخفيفا على أهل الدليل من أهل الإيمان إذ لو عبر بالعلم لخرج عن دائرة الإسلام خلق كثير. ولا جزم di sini maksudnya wala jazma lahum jazmu ahli al-ayan. Kan jazam sudah kita baca tadi, orang yang azamnya tinggi untuk bersuluk, dan orang yang masih apalagi merasa cukup dengan syariat, hati-hati juga, mereka sulit bisa bersuluk begitu.
sulit. Misalnya, aduh yang penting sholat 5 waktu, puasa, zakat, ya wah cukup. Nah itu. Yang seperti itu sulit dia meningkat derajat. Kayak gitu diharapkan bersuluk susah. Apalagi disuruh wirid, ayo baca ini, baca ya wah julu sembahyang wah julu kan. Nah yang begitu dikhawatirkan keadaannya begitu. Kedengarannya sih dia bilang, kan syariat saya saja belum ini, lagi ke sini. Kedengarannya sih kayak logis, masuk akal. Tapi seringkali itu bisikan syaitan supaya kita tidak berjalan menuju Allah, supaya kita diam di situ-situ saja. Dibisiki, tidak usah, kamu masih, ya wah cukup sholat dulu luar biasa, kurang apa lagi sembahyang, puasa, ya wah. Hati-hati, bisa jadi bisikan syaitan itu. Tidak mau kita dilihat dekat dengan para wali, tidak mau dilihat kita dibimbing oleh orang saleh. Syaitan ini maunya terus ada jalannya untuk menggoda manusia supaya dia jatuh terjerumus pada maksiat, supaya dia merasa sombong dengan syariatnya. Ada sampai bagaimana syaitan ini berhasil membuat orang ini memusuhi para wali. Dia rajin sholat, buat apa lagi ikut itu, siapa itu syekh, siapa itu, tentu siapa. Yang penting sudah sholat, sudah puasa, sudah ada di ma'thurat, sudah ada di hadis-hadis, doa-doa diajarkan Nabi, ya wah cukup ngapain baca hizib, baca. Itu targetnya syaitan itu. Sehingga dengan itu sia-sia semua yang dia sebut tadi, salat, puasa, itu semua hancur. Maka pestalah setan. Karena setan tahu kalau ini orang memusuhi para wali, membenci para wali, menghina jalannya para wali, semua ibadahnya sia-sia dan masuk neraka lah dia. Itu targetnya syaitan. Makanya dibisiki terus, jangan ikut. Cukup sudah ini. Apa itu bid'ah? Semua itu. Ini yang sunnah. Ada dalam hadis, doa ini, doa itu. Hizib itu ada di sunnah itu. Selawat ini, selawat ada di sunnah itu. Selawat nariyah, selawat dahdatain juga. Mana ada di hadis? Tidak ada. Itu dibisiki. Cukup. Ini aja dah habis-habis. Buka kitab Azkar. Al-Azkar An-Nawawiyah. Sabol itu isinya doa semua kan, doa bangun tidur, doa bangun tengah malam, doa sebelum sholat, doa dalam sholat, doa setelah sholat, doa turun hujan, semua keadaan banyak doanya. Itu aja dah habis-habis. Cukup itu azkar, dibawa kemana-mana. Tidak perlu bawa kitab hizib ini, kitab wirid ini, kitab wirid khusus, kitab apa, tidak perlu. Bid'ah itu ini. InsyaAllah merasa sudah dijaga oleh Allah, padahal dijaga sama syaitan itu. Ya, sama. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu yang syarah Sahih Muslim, yang menghimpun Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, terus termasuk Al-Adhkar, ulama hadis terkemuka pada masanya, ulama fikih terkemuka pada masanya. Mazhabnya Syafi'i, punya kitab-kitab fikih yang luar biasa, dikaji sepanjang zaman, punya kitab-kitab hadis yang luar biasa, dikaji sepanjang zaman. Yang paham, ada doa dari Nabi, ada wirid dari Nabi, ada semua dari Nabi. Beliau sendiri, Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, menghimpun hizib, namanya Hizbul Imam An-Nawawi. Ayo. Mau bilang no, buka azkar, semua isinya doa, tidak perlu baca. Imam Nawawi yang ngarang azkar itu bikin hizib, namanya Hizbul Imam. Ada Hizbul Imam Nawawi, lumayan itu. Itu mana lebih paham sunnah kita dengan pengarang Riyadhus Shalihin Al-Azkar itu sendiri? Ya beliau Imam Nawawi.
Terus jangan sok tahu, jangan sok pintar. Imam Nawawi sendiri yang mengumpulkan doa-doa yang diajarkan langsung oleh Nabi dalam kitab Al-Adhkar yang dikaji di seluruh dunia. Imam Nawawi itu sendiri bikin dia hizib sendiri, diamalkan setiap hari, diajarkan kepada murid-muridnya. Nggak ada di sunnah Nabi itu. Karena Imam Nawawi paham, kita sok paham. Itu sebabnya mengaji lah, intinya mengaji. Jangan mentahan ilmunya. Orang yang bilang cukup dengan itu tuh mentah ilmunya. Cukup sholat, cukup mentah itu. Itu sendiri bid'ah. Nggak ada hadis bilang cukuplah dia, nggak ada. Itu sendiri bid'ah. Tapi dalam banyak hadis, dalam banyak ayat kita disuruh mengikuti para ulama, mengikuti jejak para aulia. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, ikuti petunjuk hidayah mereka. Was'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun wa kunu ma'as shadiqin. Dan masih lebihnya lagi. Itu baru Quran, belum dalam hadis. Allahu Akbar. Semua itu isyarat bahwa Nabi berkata, Allah berkata, jangan cukup dengan sholat, puasa, zakat, haji. Itu sebabnya Nabi mengatakan apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Apa artinya itu? Dibangun. Bunya dibangun. Bina, membangun. Bana yabni, membangun. Bunya dibangun. Al-Islamu, Islam dibangun. Ala, di atas, khamsin, 5. Di atas 5. Berarti yang 5 itu apa? Islam dibangun di atas 5. Berarti yang 5 itu apa? Kan pondasi di bawah. Betul apa tidak? Islam dibangun di atas 5. Berarti yang 5 ini di bawah apa di atas? Yang namanya di bawah berarti apa? Pondasi. Kan bangunan, dibangun. Nabi kenapa bilang begitu? Buniyal Islam. Nabi ingin ngasih tahu kita, yang 5 itu baru pondasi. Ada orang bangun rumah cukup dengan pondasi. Pindah pondasi udah. Nimpes, pindah barang. Yo kenapa? Udah pindah barang. Udah, mana rumah? Cukuplah pondasi ini. Kan begitu jadi. Dengan ini cukup. Iya wah. Cakar ayam, ya wah ini cukup. Batu kerikil, batu kali, batu. Ya wah. Nggak cukup. Ini baru pondasi, gimana mau tinggal? Bagaimana? Bangunannya belum sama sekali. 2% pun belum. Mana temboknya, mana semuanya, belum nanti banyak, belum atapnya, belum cat, belum diplester, belum lantai, belum lagi masih banyak belum. Sangat tidak cukup pondasi doang. Itu sholat, puasa, zakat, haji, pondasi doang kata Nabi. Sedangkan syahadat, pondasi doang. Yang bilang siapa? Nabi. Buniyal Islamu ala khamsin. Di Islam dibangun di atas 5. Berarti yang 5 itu pondasi, karena dia di bawah, Islam di atas. Terbukti Nabi enggak hanya mengajarkan itu, mengajarkan banyak yang lain, terutama yang sunnah-sunnah, termasuk yang wajib-wajib. Birrul walidain wajib, ada di rukun Islam? Tidak ada. Terus tidak perlu berbakti sama orang tua, cukuplah yang 5, masuk neraka. Ya kan? Kalau tidak mau berbakti sama orang tua dengan alasan cukup sudah sholat, puasa, zakat, haji, nggak ada birrul walidain di situ. Ayo coba sana bikin sakit hati orang tuanya, ayo. Sia-sia semua pondasimu itu. Itu sebabnya Nabi mengajarkan birrul walidain, Nabi mengajarkan sedekah, Nabi mengajarkan kita menuntut ilmu, menjaga
menjaga hubungan masyarakat dengan tetangga, memuliakan tamu. Banyak sekali diajarkan Nabi kan. Ada sahabat yang bilang, "Ya Nabi, kok nampak banyak sekali ajaranmu?" Ya wah, ini lima nih wah. Tidak pernah, mana ada sahabat begitu. Karena sahabat paham, oh ini pondasi doang loh. Ini baru pondasi, masih banyak ini kita perlu lanjutkan bangunan keislaman kita supaya kokoh. Makanya Nabi ajarkan ini, Nabi ajarkan ini. Dan sahabat terima sehingga utuh bangunannya sudah masing-masing sahabat. Kita ini yang bilang, kalau ada yang bilang cukup, nah itu cukup pondasi itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhasil anna al-insan ila akhirih. Besok kita sambung lagi walil af'al, atau kita habiskan walil af'al. Walil af'al ay walil af'al allati hiya al-mujarrad mukarrar dzalika rafu ay ila a'la al-layl. Wan nasbu. Nah kan sudah kita bilang isim itu syariat, fi'il itu tariqat kan gitu. Maka lebih tinggi dia daripada syariat. Makanya di dalam tariqat la khafdha fiha. Ya kan? Dia ada rafa, nasab sama jazam, la khafdha fiha. Aman, bisa yang penting istiqamah, insyaallah meningkat terus. Kalau sudah mulai bersuluk, kalau sudah sadar bahwa tidak cukup syariat, harus disadari itu bahwa tidak cukup syariat, harus disambung tariqat. Harus disadari tidak cukup Islam. Karena malaikat nanya mal Islam, Nabi jawab. Habis itu malaikat nanya mal iman, Nabi enggak bilang cukuplah Islam. Enggak. Dijawab sama Nabi. Habis itu malaikat jawab lagi, menanya lagi mal ihsan, dijawab sama Nabi. Bukan cukuplah Islam, iman enggak. Memang tidak cukup. Maka begitulah kalian juga semua belajar ilmu-ilmu, amalkan, beribadahlah, cari mana yang kurang. Jangan hanya pondasi dan setengah temboknya saja, ya, kusennya pasang juga, ya, kacanya pasang juga, nanti tralinya juga pasang juga, terus di plester juga, semua harus lengkap, ya, dicat terus ya, dipelamir dulu mungkin, habis itu pasang entah atapnya pakai kalsibor apa terserah lah. Pasang gentengnya, masih jauh, terus masih banyak yang harus dilakukan. Itu sebabnya ketika kita bersuluk banyak amalan dikasih. Supaya apa? Supaya betul-betul megah bangunan keagamaan kita. Istana jadinya gitu. Istana ilahi dalam jiwa raga kita bangun. Mudah-mudahan insyaallah. Itulah sebenarnya intisari daripada syariat tarikat hakikat itu. Bagaimana cara menstabilkan keadaan hati yang sering berubah-ubah? Tadi sudah dijelaskan, yang dimulai dengan jazam. Jadi harus azam yang tinggi, maka insyaallah akan tetap dalam stabil, atau berubah-ubah tetap, tapi berubah-ubahnya dalam kebaikan. Dari makam yang baik ke makam yang baik lainnya, berubah-ubah dari keadaan ke keadaan yang lainnya, tetapi sama-sama keadaan yang positif, keadaan yang mulia. Ya, cara menstabilkannya dengan jazam tadi, kata beliau. Harus ada azam yang tinggi untuk bersuluk. Dia dalam mencari seorang pembimbing, mencari seorang mursyid. Apa perbedaan guru mursyid dengan guru-guru yang lain? Iya, kalau dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid itu Imam Al-Haddad rahimahullah, itu dijelaskan bahwa ada bedanya. Memang ada namanya Syekhut Tahkim, ada namanya Syekhut Tabarruk. Kalau tidak salah bisa dibuka lagi, telaah kitab itu. Ya, guru-guru yang lain kan banyak. Ada guru musik, ada guru masak, kan guru itu. Ya. Ada guru silat, ada guru pijit, ada guru juga namanya kan. Saya mau belajar naik sepeda motor.
Saya belajar sama fulan. Kan guru kita juga itu. Guru motor. Guru. Nah, yang dimaksud dengan guru oleh para aulia, yang ditekankan hubungan kita yang harus kuat dengan guru itu dan tidak boleh kita sakiti dan tidak, semua sih tidak boleh disakiti, tapi penekanannya yang selalu disebut-sebut oleh para ahli tasawuf ketika menyebut guru memang guru yang khusus. Itulah disebut dengan oleh Imam Al-Haddad Syekhut Tahkim, guru suluk menuju Allah, mursyid khusus. Ibarat ada dokter pribadi, dokter khusus. Ada dokter umum, kita bisa periksa sana, periksa sini, minta nasihat sana, minta nasihat sini. Tapi ada satu dokter khusus kita, dokter pribadi, itu kita ikuti semua sarannya. Biasa orang-orang yang pejabat-pejabat tuh punya dokter pribadi, diatur semuanya. Makan, minumnya, ini sekarang makan ini, sekarang minum obat nih, jangan minum ini. Diatur semuanya. Itu guru mursyid bagi dia dalam kesehatan. Yang tidak boleh dia langgar. Kalau dokter-dokter yang lain terima nasihatnya, hormati, muliakan, lengkap sudah, tapi tidak mesti semua sarannya diikuti. Tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau dokter khususnya ini, dokter pribadinya ini, dokter privat mungkin namanya atau apa istilahnya, oh itu harus diikuti semuanya, harus diikuti. Nah, itu contoh. Maka guru mursyid yang membimbing kita suluk, yang khusus membimbing kita suluk, membersihkan dan menuntun hati kita untuk penyuciannya, pembersihannya, betul-betul dokter khusus sudah, atau perawat khusus, ya, di bidang itu, maka dia adalah guru mursyid yang tidak boleh dilanggar apapun sarannya, apapun perintahnya, walaupun sifatnya duniawi seperti yang saya sampaikan pertemuan lalu. Dia bilang jangan keluar tahu dia bilang jangan menikah sama itu, jangan nikah sama gini. Kalau sudah berazam, dia adalah Syekhut Tahkim kita. Ada Syekhut Tabarruk. Syekhut Tabarruk ya keberkahannya yang kita utamakan. Kalau ajaran-ajarannya kondisional lah, fleksibel, dan itu kan kita lakukan, cuma tidak kita sadari, ya, seperti para ulama-ulama kita dalam berbagai mazhab yang lain, ya kan? Itu kan mazhab-mazhab yang lain, ya, ulama, guru kita muliakan, tapi dia bilang, aduh nikah tidak perlu pakai wali. Waduh, ampun, tidak. Harus pakai wali, ampun. Yo, mazhab Hanafi begitu. Mazhab Hanafi loh, tidak perlu wali. Tapi tidak kita ikut. Tapi Imam Abu Hanifah, semua ulama mazhab Hanafi tanpa kecuali kita muliakan, kita cintai, kita hormati semuanya. Nah, seperti itu contoh. Allahu a'lam. Memang teori tentang ini tidak sama dengan teori-teori fisika, biologi, ya. Termasuk teori hadis, teori fikih, teori apa. Ini ilmu hati ini. Tasawuf, tariqah, suluk lah. Itu ilmu batin, ilmu hati, ilmu roh. Sehingga memang selalu apapun ibaratnya tidak mewakili yang sesungguhnya, hanya kira-kira saja. Karena tentang hati, tentang sesuatu yang sifatnya ruhiyah. Jadi
sedapatnya lah keluar. Tapi sesungguhnya tidak sebatas itu, tapi melebihi itu. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang begitu berjilid-jilid, beliau mengatakan ilmu tasawuf tidak bisa ditulis oleh pulpen manapun dan tidak bisa diucapkan dengan lidah manapun. Padahal itu kitab berjilid-jilid. Lalu Imam Ghazali bilang begitu. Apa yang ada di kitab ini bukan tasawuf yang sesungguhnya. Ini kira-kira lah mencoba semampu mungkin untuk mengibaratkan ilmu tasawuf itu mana-mana pengantar-pengantarnya. Itu isi Ihya Ulumuddin. Tapi tasawuf yang sesungguhnya, suluk yang sesungguhnya tidak bisa. Dia namanya suluk, udah jalan dah gitu. Jalan. Mulai ikuti mursyid, mulai ikuti irsyadatnya, bimbingannya, amalan-amalannya, itu sudah inti. Dan nanti semua akan terjawab pertanyaan-pertanyaan, semua akan dirasakan, dia hanya bisa dirasakan. Dan sangat indah rasanya, dan keindahan rasa itu lebih sulit lagi untuk diungkapkan. Tapi nikmatnya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.